Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Nur Afriliani Anissa dengan NIM 23308111002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi di negara Indonesia atau Republik Indonesia. Baik, pada zaman saat ini yang terus berkembang, di mana masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 yang atau kita singkat UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui hakikat dan makna dari konstitusi tersebut, yang dimana masih minim sekali pengetahuan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terlebih di era globalisasi saat ini, masyarakat dituntut untuk mampu memilah dan memilih pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut, yang dimana kita tahu sendiri globalisasi saat ini terus berkembang. Untuk itu, kita selalu bisa dapat waspada dari dampak pengaruh negatifnya terhadap kehidupan kita. Bahkan pengaruh negatif itu bisa menghancurkan gitu dari negara kedaulatan Indonesia ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu bisa menjaga kemakmuran dan kesejahteraan negara kita dari mulai diri kita sendiri. Dengan cara juga kita selalu pendidikan dengan cara sekolah. Sekolah itu tidak menuntut umur. Oleh karena itu, untuk teman-teman semuanya tetap selalu menuntut ilmu dan tidak bosan menjalankannya. Dengan pendidikan sendiri, konstitusi diharapkan dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat Indonesia dan mampu masyarakat Indonesia mempelajari, memahami, dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandasan konstitusi hingga tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya. Jangan sampai ya teman-teman, kita senantiasa selalu menjunjung tinggi arti dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara dalam arti yang luas. Konstitusi sendiri merupakan hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti simpelnya adalah hukum dasar atau keseluruhan aturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam arti lebih sederhana lagi, merupakan undang-undang dasar yang beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Kita ulik lagi sedikit ya teman-teman mengenai Undang-Undang Dasar sebelumnya pada zaman 1945. Sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, oleh Dr. Jumbi Inkai. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, tentu saja eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia ini.
Dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dotkorushi Jumbi Kosakai yang beranggotakan 21 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya dan 19 anggota-anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut atau BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gunsekan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenohika pada 29 April 1945. Latar belakang terbentuknya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Tentunya teman-teman semuanya sudah pernah mendengar, bukan? Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak mengerahkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda saat itu. Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus, ikhlas di semua bidang sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun, janji hanyalah janji, penjajah tetap penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak biasa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tatkala Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI. Selanjutnya, hakikat dan makna pengesahan Undang-Undang 1945. Keputusan rapat paripurna PPKI sejatinya sangat krusial lantaran Konvensi Montevideo pada tahun 1933 tandas menyebutkan syarat minimal eligibilitas untuk diakuinya sebuah negara didasarkan pada 2 unsur. Pertama, unsur deklaratif yakni adanya pengakuan dari negara lain, dan kedua unsur konstitutif sebagai anasir pokok yang meliputi adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, menurut fakta, ipso facto, kita memang menyatakan merdeka sebagai sebuah negara, namun terkait pemerintahan yang berdaulat dan wilayah secara yuridis, sesungguhnya baru sah dimiliki dan diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden, juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Transfigurasi konstitusi dalam hal ini dapat dianggap merupakan piagam kelahiran bagi negara baru.
sehingga relasi konstitusi dengan negaranya amat erat, berkelindan, begitu inheren dan menjadi sesuatu yang mutlak adanya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Bayangkan sebuah rumah tanpa fondasi, teman-teman. Berdiri namun tidak kokoh, bahkan bisa rubuh. Apalagi ada guncangan entah dari apapun, gitu ya. Begitulah personifikasi fungsi konstitusi. Ia menopang dan menjamin tegak kokohnya rumah besar yang bernama negara. Kemudian konstitusi itu pula lah yang menjadikannya sebagai basic law dan the Higher law. Dalam konstitusi terdapat pula cakupan pandangan hidup atau way of life, Weltanschauung, dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Dari dalil tersebut, konstitusi kemudian dijadikan sebagai sumber hukum yang utama sehingga tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya. Kelahiran Undang-Undang 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai karya agung dari para pendiri bangsa. Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifatnya yang sangat luhur dengan mencakup konsensus-konsensus tentang prinsip-prinsip esensial dalam bernegara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional bersifat mulia yang notabene adalah dokumen hukum dan politik. Tentang makna konstitusi, Sri Soematri menyebutnya sebagai dokumen formal yang berisi 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun waktu yang masa akan datang. Selanjutnya keempat, suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Materi substansinya antara lain berupa pembagian dan pembatasan pada tugas ketatanegaraan secara prinsipil, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, termasuk juga jaminan terhadap hak asasi manusia, serta hak warga negara. Sedangkan menurut C.V. Strong, Constitution may be said to be collection of principles according to which the power of the government, the right of the governed, and the relation between the two are adjusted. Dalam arti bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan dan hak-hak diperintah serta hubungan antara keduanya. Ekspektasinya dimaksudkan agar Indonesia kelak menjadi negara yang damai, adil, dan makmur, sejalan dengan tujuan negara sebagaimana telah dimaksud di dalam Mukadimah atau pembukaan Undang-Undang 1945. Proses pergantian dan perubahan. Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya yakni dengan rincian sebagai berikut. Poin pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Poin kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Poin ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Poin keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999.
1999. Poin kelima, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1 pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus tahun 2000. Undang-Undang Dasar selanjutnya pada poin ke-6, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1 dan 2 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 sampai 9 November 2001. Selanjutnya, poin ke-7, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, dan 3 pada tanggal 19 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. Selanjutnya, poin terakhir, poin ke-8, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, 3, dan 4 pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Peranti bernegara yang harus dikawal. Eksplanasi tersebut menerangkan bahwa pembentukan konstitusi sangatlah syarat dengan perjuangan, perjalanan pencarian jati diri bangsa Indonesia. Berupa sejarah perubahan-perubahan konstitusi juga cukup melelahkan. Konstitusi memang merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan negara menuju tujuannya. Dengan demikian, konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, negara yang memilih demokrasi sebagai sistem ketatanegaraannya, maka konstitusi merupakan aturan yang dapat menjamin terjawahnya demokrasi pula. Kekuasaan yang demokratis dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi perlu dikawal oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Nah, baik, saya akan sedikit menyimpulkan mengenai yang sudah saya sampaikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur negara Indonesia sebagai konstitusi negara. Undang-Undang 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur pemerintahan. Undang-Undang 1945 juga telah menjadi landasan bagi pembentukan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dengan peran pentingnya, UUD 1945 mengikat semua komponen penyelenggara negara, lembaga negara, dan seluruh warga negara. Pelanggaran terhadap UUD 1945 dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Sejarah perubahan dan evolusi UUD 1945 juga mencerminkan dinamika perubahan dalam sejarah Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 bukan hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai simbol keberlangsungan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Mungkin sekian yang telah saya paparkan. Semoga teman-teman sekalian bisa terus selalu menjaga kedaulatan, kedamaian negara kita. Untuk itu, saya tutup. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.